I require discipline. Stick to your rank, never question an order. Yes, matron. I won't keep you if you don't fit. I love working hard. Are you scared of something? How much are you willing to give? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perawat junior yang baru lulus bernama Valerie sedang bersiap-siap untuk memulai hari pertamanya bekerja di sebuah rumah sakit di daerah London Timur. Saat itu tahun 1973 di London sedang mengalami krisis energi sehingga sering terjadi pemadaman listrik bergilir bertujuan untuk menghemat energi. Di hari pertama bekerja, Valerie menemui seorang kepala perawat bernama Matron untuk membahas penempatannya di rumah sakit. How did you find your studies? Can't you stay with family if you're local? Matron mulai menjelaskan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap perawat yang bekerja di sana. Salah satunya adalah larangan bagi perawat untuk berbicara langsung dengan dokter tanpa izin atau alasan yang jelas. Perawat juga diharuskan untuk segera melaksanakan setiap perintah tanpa bertanya-tanya atau mengulur waktu. Matron menekankan bahwa kepatuhan dan kedisiplinan adalah kunci untuk menjaga kelancaran operasi rumah sakit. Lalu Matron meminta salah satu perawat di sana untuk mengantar Valerie ke ruangan tempat di mana Valerie akan ditugaskan. Green on ground, brown, blue, yellow. Read matrons. They'll cut a post soon. Rumah sakit ini adalah bangunan besar dengan berbagai lantai yang diatur berdasarkan warna, lengkap dengan keterangan tentang fungsi dari masing-masing lantai. Dimulai dari lantai terbawah, basement yang diwarnai hitam merupakan ruangan tempat penyimpanan jenazah dan perapian yang berfungsi untuk kremasi mayat. Kemudian naik ke lantai dasar diwarnai hijau merupakan area yang paling sibuk karena banyak pasien dan pengunjung datang untuk pendaftaran dan penerimaan perawatan rawat jalan. Lantai berikutnya diwarnai coklat atau first floor merupakan area untuk rehabilitasi dan juga untuk perawatan bagi ibu hamil. Naik lagi ke lantai berikutnya diwarnai biru atau second floor merupakan tempat di mana pasien yang akan melahirkan dirawat, dan di lantai ini juga terdapat bagian yang menangani masalah kesehatan wanita lainnya. Lalu lantai terakhir diwarnai kuning atau third floor merupakan area untuk pasien lanjut usia dan ruang perawatan intensif untuk pasien dengan kondisi kritis. Valerie akan ditugaskan di lantai biru di mana di sana Valerie akan menangani pasien-pasien wanita yang memiliki masalah kesehatan wanita. Won't be long now, I'm sure. You ready for the cut tonight? Saat jam istirahat, Valerie pun bertemu dengan 3 orang perawat senior yang bertanya pada Valerie apakah Valerie berasal dari panti asuhan bernama Our Lady. Dengan cepat, Valerie pun mengiyakan pertanyaan tersebut dan kemudian bertanya kepada mereka bagaimana keadaan rumah sakit saat listrik dalam keadaan mati, mengingat saat ini sedang terjadi krisis energi. Salah satu perawat bernama Terry menjawab pertanyaan Valerie bahwa rumah sakit ini seharusnya tidak boleh dibiarkan gelap. Ada banyak pasien kritis yang membutuhkan perawatan secara intensif dan banyak orang yang meninggal di sini. Jika rumah sakit dibiarkan dalam keadaan gelap, maka hal-hal mengerikan bisa saja terjadi. Place people die in should never be. Ketika Valerie berada di kamar mandi, ia melihat pintu toilet terbuka dengan sendirinya, dan ketika dicek, Valerie terkejut melihat ada seorang anak perempuan berada di sana. Anak tersebut bernama Saba, dan dengan segera Valerie mengantar Saba kembali ke ruangan tempat di mana dia dirawat. Let's have a listen, eh? Di sana Valerie pun bertemu dengan seorang dokter bernama Franklin dan sedikit berbincang dengannya mengenai Valerie yang pernah membaca tesis buatan Dr. Franklin. Namun ternyata perbincangan mereka diciduk oleh Matron yang terlihat marah melihat Valerie melanggar peraturan berbicara dengan dokter tanpa izin. Baru saja hari pertama bekerja, Valerie sudah melanggar aturan dan sebagai bentuk hukuman, Matron menyuruh Valerie untuk membersihkan seluruh area rumah sakit. Tidak hanya itu, Matron juga memberinya tugas tambahan untuk berjaga pada si malam. Valerie tidak bisa menolak perintah ini karena Matron adalah kepala perawat di rumah sakit ini dan memiliki wewenang untuk mengatur tugas para perawat. Setelah itu, Valerie melihat para staf rumah sakit mulai mengevakuasi para pasien termasuk anak-anak menuju ke ruangan sentral karena hari sebentar lagi akan gelap dan mereka sudah tahu bahwa pemadaman listrik akan terjadi di seluruh kota termasuk rumah sakit yang juga terkena imbasnya. Ruang sentral adalah salah satu ruangan yang dilengkapi dengan generator listrik, menjadikannya tempat yang aman untuk berkumpul saat malam tiba. Selain ruang sentral, ada beberapa ruangan lain yang juga memiliki pasokan listrik dari generator cadangan. Ruangan-ruangan ini harus tetap berfungsi karena pasien-pasien di sana berada dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan peralatan medis.
Tak terasa hari sebentar lagi akan menjelang malam dan terlihat para staf rumah sakit satu persatu mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Suasana di rumah sakit perlahan menjadi lebih sepi, hanya menyisakan staf yang bertugas pada shift malam. Valerie yang dihukum karena melanggar aturan pada hari pertamanya bekerja adalah salah satu perawat yang harus tetap berada di rumah sakit. Ia mendapat tugas jaga malam sebagai bagian dari hukumannya. Matron kepala perawat yang tegas memerintahkan Valerie untuk bertugas di ruang perawatan intensif yang terletak di lantai yang paling atas. Valerie harus memastikan bahwa pasien-pasien kritis maupun pasien lanjut usia mendapat perawatan yang dibutuhkan dan mengawasi segala hal yang terjadi. Valerie tidak diizinkan untuk meninggalkan ruang perawatan intensif kecuali dalam keadaan darurat. Itu artinya Valerie harus tetap berada di sana sepanjang malam, mengawasi dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Untuk membantu Valerie dalam tugasnya, Matron membekalinya dengan sebuah lentera kecil. Lentera ini dapat digunakan jika Valerie perlu berpindah dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Setiap lorong di rumah sakit akan menjadi gelap gulita karena pemadaman listrik dan lentera akan menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi Valerie. Tak terasa malam pun telah tiba. Valerie yang saat itu berada di lorong rumah sakit tidak menduga bahwa pemadaman listrik sudah dilakukan sehingga membuat kondisi sekitar menjadi gelap gulita. Beruntung Valerie membawa lentera yang diberikan oleh Matron sebagai satu-satunya sumber penerangan yang dia miliki. Karena Valerie belum terlalu menghafal denah rumah sakit, membuatnya kebingungan mencari letak ruangan perawatan intensif. Beruntungnya Valerie bertemu dengan Terry dan Comfort yang juga sedang bertugas pada shift malam. Melihat Valerie yang kebingungan membuat Comfort merasa kasihan padanya, dan oleh karena itu Comfort dengan sukarela mau mengantar Valerie ke ruangan tempat di mana dia ditugaskan oleh Matron. Yes. Setelah mengantar Valerie ke ruang perawatan intensif, Comfort pamit dan segera kembali melanjutkan tugasnya. Valerie mengucapkan terima kasih atas bantuannya, kemudian masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi pasien dalam kondisi kritis. Di saat Valerie sedang menjaga pasien, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Barbara yang merupakan teman Valerie sewaktu sekolah dulu. Barbara mengatakan bahwa bekerja di ruang perawatan intensif sangatlah membosankan karena semua pasien hanya terbaring tidak sadarkan diri dan tidak ada yang bisa diajak berbicara. Saat mereka tengah berbincang-bincang, listrik di ruang perawatan intensif mendadak mati, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Beberapa perawatan medis berhenti bekerja karena tidak mendapat pasokan listrik dan pasien-pasien yang kritis sangat bergantung pada alat-alat itu untuk bisa bertahan hidup. Barbara pun langsung mengambil tindakan cepat dengan pergi mencari seorang pria bernama Neville yang bekerja sebagai seorang teknisi yang dapat memperbaiki masalah listrik di tempat itu. Selagi Barbara mencari Neville, Valerie diminta untuk menjaga para pasien. Di tengah gelapnya ruangan intensif dan hanya berbekalkan cahaya dari lilin, Valerie mulai membaca beberapa dokumen hasil diagnosis para pasien untuk mencoba memahami lebih baik tentang kondisi mereka dan perawatan yang mereka butuhkan. Namun di tengah-tengah membaca dokumen, Valerie tiba-tiba mendengar suara aneh dari sudut ruangan yang gelap dan tiba-tiba saja Valerie sempat kaget melihat ada sesuatu yang muncul dari pantulan kaca. Valerie yang penasaran mencoba mencari tahu siapa yang mencoba menakut-nakutinya, tetapi bukannya menemukan seseorang, Valerie justru mengalami kejadian mistis di mana lilin yang dia pegang mendadak padam dan tiba-tiba Valerie merasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beruntung listrik tiba-tiba hidup tepat pada waktunya, sehingga membuat ruangan menjadi terang kembali dan peralatan medis yang sempat mati kembali berfungsi dengan normal. Valerie merasa sedikit lega, tetapi masih bingung dengan apa yang terjadi tadi. Setelah penerangan kembali menyala, Valerie mencoba mencari siapa yang telah menariknya tadi. Tetapi Valerie tidak dapat menemukan siapa-siapa. Valerie yang merasa tidak nyaman memutuskan untuk menceritakan pengalaman mistis yang ia alami tadi kepada Barbara dan Neville. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian saat Valerie menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Neville mencoba menenangkan Valerie dengan mengatakan bahwa terkadang dalam kondisi yang sangat gelap dapat memicu halusinasi berlebihan karena besar kemungkinan Valerie takut dengan kegelapan. Valerie pun mengakui jika memang dirinya takut dengan kegelapan. Untuk mengalihkan perhatian Valerie dari rasa takutnya, Neville dan Barbara mengajak Valerie untuk berdansa bersama. Mereka berpikir bahwa suasana yang lebih santai dan menyenangkan bisa membantu Valerie melupakan rasa takutnya. Namun Valerie menolak ajakan itu dengan tegas. Baginya berdansa di sekitar pasien yang berada dalam kondisi kritis adalah sesuatu yang tidak pantas. Valerie menegaskan bahwa dia ingin tetap fokus pada tugasnya sebagai perawat. Setelah selesai berdansa, Neville pun pergi dari ruangan itu meninggalkan mereka berdua.
Lalu Valerie melihat Barbara duduk di sudut ruangan dengan wajah yang terlihat murung. Valerie pun menghampirinya dan memberikan secangkir minuman hangat. Barbara menerima minuman itu, tetapi tiba-tiba saja dia mengungkit masa lalu Valerie, mengingatkannya bahwa dahulu Valerie pernah mengarang sebuah cerita dan memfitnah seorang pria. Valerie pun terdiam, tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Barbara. Valerie merasa tidak nyaman membahas kejadian yang telah lama berlalu. Barbara yang tampak kesal karena Valerie tidak memberikan respon, malah meminta Valerie untuk mengambil grafik obat di lantai bawah. Valerie terpaksa menuruti permintaan Barbara. Valerie takut jika dia menolak, Barbara akan melaporkannya kepada Matron karena tidak patuh terhadap perintah. Kondisi jalan menuju lantai bawah sangat gelap dan satu-satunya penerangan yang dimiliki Valerie adalah lentera kecil yang dia bawa. Cahaya lentera yang redup membuatnya selalu berhati-hati dan waspada saat berjalan melewati lorong rumah sakit yang gelap. Beruntungnya di tengah perjalanan, Valerie merasa lega saat bertemu dengan Neville, teknisi yang bersedia mengantarnya mengambil grafik obat yang diminta oleh Barbara. Namun sebelum mengantar Valerie, Neville malah mengajak Valerie ke ruangannya, dan di sana Neville mulai merayu Valerie untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Valerie pun sontak merasa terkejut dengan tindakan tidak senonoh itu. Ditambah lagi Valerie melihat ada banyak poster wanita tanpa busana yang terpajang di ruangan Neville, mengungkap bahwa di balik wajah Neville yang polos, ternyata dia adalah penjahat mesum. Mengetahui hal itu, Valerie pun langsung menolaknya dan pergi meninggalkan Neville. Most of you girls are up. Saat berada di tengah kegelapan, lagi dan lagi Valerie mendapat gangguan mistis hingga membuatnya merasa ketakutan. Valerie pun terus berlari dan tanpa sadar malah pergi ke basement rumah sakit. Di sana Valerie pun melihat tempat perapian dan sebuah boneka tua yang tergeletak di lantai. Saat mencoba menyentuh boneka itu, Valerie tiba-tiba ditarik oleh makhluk halus hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Selama tak sadarkan diri, Valerie mengalami mimpi atau mungkin semacam halusinasi yang mengerikan. Dalam bayangannya, Valerie melihat dirinya membakar tubuh Neville dan melukai mata Barbara. Saat tersadar dari pingsannya, Valerie mendapati dirinya dalam kondisi yang sangat berantakan, berjalan menuju ke ruangan intensif sambil meminta pertolongan. Karena Barbara yang tidak ada di ruangan intensif, membuat Valerie akhirnya menelpon perawat yang berada di ruangan lain untuk meminta bala bantuan. Setelah menutup telepon, Valerie terbatu dan merasa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Ia terkejut saat melihat cairan hitam keluar dari mulutnya, membuatnya semakin ketakutan dan bingung tentang apa yang terjadi padanya. Tak lama kemudian, Terry dan Comfort tiba di sana setelah sebelumnya Valerie meminta pertolongan. Terry dan Comfort merasa terkejut melihat keadaan Valerie yang dalam keadaan berantakan dan kotor. Terry dan Comfort meminta Valerie untuk segera mengganti pakaiannya terlebih dahulu, lalu menanyakan apa yang telah terjadi dan di mana keberadaan Barbara yang seharusnya berjaga di ruangan ini bersama dengan Valerie. Valerie berusaha tenang dan menjelaskan bahwa dia diserang oleh makhluk tak kasat mata saat mencoba pergi ke basement rumah sakit. Awalnya Terry dan Comfort mengira jika Valerie hanya mengarang cerita. Namun Valerie dengan cepat meyakinkan mereka bahwa sosok misterius itu selalu mengikutinya setiap kali dia berada di dalam kegelapan. Comfort yang mencoba bersikap lebih positif menyarankan bahwa mungkin Valerie hanya mengalami halusinasi akibat stres dan kelelahan karena ini adalah pertama kalinya dia bekerja pada siang malam. Meskipun Comfort mencoba menenangkan situasi, Valerie tetap yakin bahwa apa yang dia alami bukan sekedar halusinasi. Ia bisa merasakan kehadiran entitas misterius itu dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumah sakit ini. Terry dan Comfort mendengarkan dengan sesama, tetapi mereka masih belum sepenuhnya yakin apakah Valerie benar-benar mengalami pengalaman mistis atau hanya merasa cemas akibat tekanan pekerjaan. Tiba-tiba terdengar suara kebisingan dari ujung lorong seperti suara barang jatuh yang membuat suasana menjadi lebih tegang. Comfort langsung pergi mencari sumber suara tersebut, sementara Terry tetap di tempatnya untuk menjaga Valerie. Ternyata suara kebisingan itu berasal dari Saba yang tanpa sengaja menjatuhkan barang saat berusaha mencuri makanan. Saba yang masih kecil dan tidak terlalu bisa berbahasa Inggris tampak cemas dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan para perawat. Saba yang terlihat takut akan sesuatu memilih untuk bersembunyi di bawah kasur. Beruntung ada Valerie datang membawakan makanan dan meminta Saba untuk keluar dari bawah kasur. Berkat perhatian yang diberikan Valerie kepada Saba, perlahan-lahan membuat Saba merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman saat berada di dekat Valerie. Saba pun mulai membuka diri menunjukkan buku gambarnya kepada Valerie. Namun gambar-gambar yang ia tunjukkan hanyalah coretan-coretan yang tidak jelas.
Valerie bertanya kepada Saba apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Saba tanpa ragu untuk berbicara, mungkin karena bahasa atau karena ketakutannya dirasakannya saat ini. Namun sebelum Valerie bisa mendapat jawaban atas pertanyaan itu, Comfort malah meminta Valerie untuk memeriksa kondisi pasien lanjut usia yang terbaring di ruangan tersebut. Valerie terpaksa meninggalkan Saba dan melanjutkan tugasnya sebagai seorang perawat. Setelah selesai dengan tugasnya, Valerie beristirahat sejenak. Namun tak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Valerie tampak seperti mengalami kerasukan dengan tubuhnya bergerak tak terkendali dan tatapan matanya terlihat kosong. Terry dan Comfort yang berada di dekatnya menjadi ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi anehnya ketika Saba menyentuh tangan Valerie, Valerie mendadak berhenti kerasukan. Awalnya Comfort mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja Valerie mengidap penyakit epilepsi yang kebetulan kambuh di waktu yang tidak tepat. Namun Terry memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya Valerie menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Kecurigaan Terry semakin menguat saat dia melihat ada luka lebam di leher Valerie yang sebelumnya tidak ada. Luka lebam ini tampak sangat aneh dan kemungkinan besar disebabkan oleh makhluk halus. Sejak Valerie mulai bekerja di rumah sakit ini, keanehan mulai sering terjadi. Bagi Terry yang telah bekerja di rumah sakit ini selama bertahun-tahun, fenomena ini terasa baru dan sangatlah tidak wajar. Sebelumnya, rumah sakit ini tampak seperti rumah sakit pada umumnya, tanpa insiden aneh atau kejadian mistis. Namun setelah kedatangan Valerie, terutama sejak hari pertamanya bekerja, berbagai hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika mulai muncul. Terry yang merasa bahwa keanehan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan dengan berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang perawat. Setelah semua kejadian itu, Comfort meminta Valerie untuk beristirahat di rumah sampai kondisinya mulai membaik. Comfort tahu bahwa Valerie masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik secara fisik maupun emosional. Dia mengatakan akan berbicara dengan matron untuk mengatur cuti sementara bagi Valerie sehingga dia bisa pulih dengan baik sebelum kembali bekerja. Namun ketika Valerie sedang bersiap untuk pergi dari rumah sakit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba arwah seorang anak perempuan muncul dan kembali merasuki tubuh Valerie. Valerie yang tadinya hanya merasa sedikit lelah, kini bertindak di luar kendalinya. Dia mulai bertingkah aneh dan mulai melakukan tindakan nekat dengan menusuk kakinya sendiri. Sepertinya arwah anak perempuan itu tidak mau membiarkan Valerie pergi begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Melihat Valerie yang mulai berbuat hal berbahaya dengan melukai dirinya sendiri, Comfort terpaksa mengambil tindakan dengan membiusnya. Ketika tersadar dari pengaruh obat bius, Saba mulai mendekat ke arah Valerie dengan menunjukkan foto seorang anak perempuan bernama Gail. Valerie pun seketika terkejut melihat foto yang ditujukan padanya sangat mirip dengan anak perempuan yang merasukinya tadi. Valerie segera bertanya kepada Comfort siapa Gail dan mengapa dia selalu merasuki tubuhnya. Who's Gail? Go back to your bed. Who is dirty Gail? Akhirnya Comfort mulai menjelaskan bahwa Gail dulunya berasal dari panti asuhan yang sama dengan Valerie, yaitu Our Lady. Gail dipindahkan ke rumah sakit ini karena dianggap sulit diatur dan sering berbuat nekat. Gail dikenal sebagai anak yang merepotkan, selalu membawa boneka yang tidak pernah lepas dari tangannya. Namun Comfort menambahkan bahwa Gail berhasil melarikan diri dari rumah sakit beberapa waktu yang lalu dan hingga kini belum ada yang tahu kemana dia pergi. Valerie kemudian menceritakan kepada Comfort bahwa dia menemukan boneka Gail di basement rumah sakit. Ini menjadi pertanyaan besar bagi Valerie dan Comfort. Jika Gail melarikan diri dari rumah sakit, seharusnya dia membawa boneka kesayangannya. Pada kenyataannya, boneka itu ditemukan di basement rumah sakit, tempat di mana Valerie diserang oleh makhluk tak kasat mata. Hal ini pun membuat mereka bertanya-tanya apakah Gail benar-benar berhasil melarikan diri atau ada sesuatu yang telah terjadi di rumah sakit tersebut. Untuk membuktikan bahwa boneka itu masih ada di sana, Valerie segera pergi mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja Barbara muncul dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat. Barbara pun menyalahkan Valerie sebagai pelaku yang membuat matanya buta. Valerie berusaha meyakinkan mereka bahwa bukan dirinya yang melakukan hal itu, melainkan itu adalah ulah Gail yang sempat merasukinya. Comfort yang menganggap Valerie sudah kehilangan akal, dia pun mengurung Valerie di salah satu ruangan. Setelah itu, Comfort mencoba mengobati mata Barbara yang ternyata sudah mengalami kebutaan. Di dalam gelapnya ruangan itu, Valerie mulai merasa ketakutan. Valerie takut jika dirinya berada di dalam kegelapan, maka Gail akan merasukinya lagi seperti sebelumnya. Dan benar saja sosok Gail muncul lagi yang kemudian merasuki tubuh Valerie.
Valerie yang dalam keadaan kerasukan menerobos keluar dari ruangan itu dengan memecahkan kaca jendela. Comfort pun dengan cepat bertindak untuk membius Valerie. Tetapi dengan mudahnya Valerie merebut suntikan itu lalu menggunakannya untuk menusuk telinga Comfort. Is it her? Usai melukai Comfort, Valerie yang masih dirasuki Gale pergi mengejar Barbara. Barbara yang dalam kondisi buta berusaha menjauh dari Gale sambil meminta maaf karena dirinya sengaja menutup mulut atas kejadian buruk yang menimpa Gale. Akan tetapi Gale menolak memaafkan Barbara dan dia pun mendorong Barbara hingga terjatuh di tangga. Akibatnya Barbara pun langsung tewas seketika. Selagi Valerie sibuk mengejar Barbara, Comfort menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Sabah kabur dari rumah sakit. Comfort memiliki ide untuk kabur melalui jendela karena jika melewati pintu utama, mereka pasti akan ditangkap Valerie. Comfort mengajak Sabah untuk segera pergi tetapi Sabah menolak ajakannya. Comfort pun terpaksa pergi sendirian dan ketika akan turun melalui jendela, Comfort malah terjatuh dari ketinggian dan tewas seketika. It's okay, we can climb down. Sabah yang melihat kematian Comfort ketika merasa bersedih. Lalu di belakangnya muncullah Valerie dengan raut wajah menyeramkan. Awalnya Sabah mengira Valerie akan membunuhnya, tapi ternyata Valerie telah berhasil mengendalikan dirinya lagi. Sadar jika keberadaan Valerie hanya akan membahayakan nyawa Sabah, Valerie pun memberikan sebuah gunting pada Sabah. Apabila Valerie kembali dirasuki oleh Gale dan berani berbuat nekat, Sabah bisa menggunakan gunting itu untuk melukainya. Valerie meminta Sabah untuk bersembunyi, sementara Valerie berusaha mencari jalan keluar agar dirinya tidak lagi dirasuki oleh Gale. I don't want to hurt you. Do what you have to. Not talking about that. You're good. Di tengah perjalanan, Valerie sempat melihat mayat Barbara di tangga. Dalam benaknya, dia pun teringat akan dirinya yang telah melukai mata Barbara. Kemudian Valerie pun pergi ke ruangan Neville untuk mengambil kunci supaya dirinya bisa pergi dari rumah sakit itu. Tapi sesampai di sana, Valerie dikejutkan dengan Neville yang telah meninggal dalam kondisi gosong. Suatu ingatan pun muncul dalam benaknya di mana Neville meninggal karena dibakar oleh Valerie yang saat itu dirasuki oleh Gale. Dengan cepat Valerie pun bergegas pergi dari sana, tapi tiba-tiba saja Gale kembali merasuki Valerie. Gale mengambil kendali atas tubuh Valerie dan membawanya kembali ke lantai atas. Sabah yang sedang bersembunyi seketika merasa ketakutan karena rumah sakit menjadi sangat gelap akibat pemadaman listrik. Tiba-tiba saja Valerie muncul di sebelah Sabah dan layar pun berubah menjadi gelap. Beberapa saat kemudian Valerie akhirnya kembali sadar dengan kondisi tangan berlumuran darah serta dirinya yang membawa gunting. Valerie ingat gunting itu dia berikan pada Sabah sebelum pergi dari sana, tapi mengapa gunting itu malah berada di tangannya? Anehnya Sabah juga menghilang dan tidak ada di ruangan tersebut. Seketika Valerie pun mengira bahwa dirinya telah membunuh Sabah. Dengan perasaan amarah, Valerie bertanya pada Gale apa yang dia lakukan pada Sabah. Untuk mencegah dirinya kerasukan lagi, Valerie terpaksa meminum banyak obat tidur. Dalam kondisi tubuh yang lemah, Valerie akhirnya berhadapan lagi dengan sosok Gale. Awalnya Valerie merasa sangat marah melihat arwah Gale, tapi arwah Gale kemudian menunjukkan suatu ingatan tentang dirinya yang dilecehkan oleh seseorang di rumah sakit tersebut. Seketika Valerie pun merasa iba pada nasib Gale. Dirinya tak menyangka jika anak sekecil itu harus berhadapan dengan orang dewasa yang tega melecehkannya. Efek obat tidur pun mulai membuat Valerie mengantuk. Beberapa jam kemudian Valerie ditemukan oleh pihak rumah sakit. Mereka pun segera memberikan perawatan pada Valerie agar kondisinya cepat pulih. But you might wish you weren't. Setelah kondisinya lebih pulih, Valerie dihampiri oleh Sabah yang ternyata masih dalam keadaan hidup. Dengan bantuan seorang dokter baru yang dapat mengerti bahasa Sabah, dokter itu pun menerjemahkan semua perkataan Sabah. Sabah mengatakan Valerie tidak perlu khawatir tentang kondisinya karena Gale tidak memiliki niat untuk melukai Sabah. Justru Gale malah membantunya bersembunyi. Alasan Gale tidak mengincar nyawa Sabah dan Valerie karena mereka bertiga memiliki nasib yang sama. Selanjutnya Sabah mulai berbicara panjang lebar dalam bahasanya yang tentu tidak dimengerti oleh Valerie. Anehnya dokter itu tidak mau menerjemahkan perkataan Sabah dan malah meminta Sabah untuk berhenti berbicara.
Dokter itu hanya mengatakan pada Valerie bahwa Sabah hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Valerie. Dari tingkah laku dokter itu, Valerie sadar bahwa dia sengaja tidak menerjemahkan apa maksud sebenarnya dari perkataan Sabah. Sepertinya apa yang ingin dikatakan Sabah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dokter itu mengaku dirinya tidak mau menerjemahkan perkataan Sabah akibat perkataan Sabah yang menyinggung soal rumah sakit, dan dokter itu tidak ingin karirnya hancur karena Sabah menjelek-jelekan rumah sakit tersebut. Meskipun tak mengerti maksud dari perkataan Sabah, dari raut wajah Sabah saja Valerie bisa tahu bahwa Sabah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Kemudian dokter itu segera mengajak Sabah pergi dari sana. Sebelum pergi, Sabah memberikan sebuah tas kecil pada Valerie. Where did you go? Shaman, She's the same as you and me. tonto. She says Ami para Gail taka didn't want lagi. to hurt me. Nilai bonto khoro. Chup! Ekdam chup! You're safe now. Beberapa saat kemudian, Valerie diinterogasi oleh kepala rumah sakit, para dokter termasuk Franklin dan matron. Mereka ingin Valerie menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam. Valerie pun mulai bercerita bahwa dirinya dirasuki oleh sosok arwah seorang anak bernama Gail. Dari penglihatan masa lalu yang ditujukan oleh Gail, Valerie menyampaikan bahwa Gail telah dilecehkan dan dibunuh di rumah sakit itu. Kemungkinan besar pelakunya adalah Neville karena Neville adalah pria hidung belang yang suka melecehkan wanita. Sebelum meninggal, Gail telah berusaha memberitahu masalah itu pada para perawat seperti Barbara. Tapi mereka hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Hingga akhir hayatnya, Gail meninggal dalam keadaan tidak tenang dan arwahnya pun menjadi arwah pendendam. Dengan merasuki tubuh Valerie, Gail pun kembali untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Akan tetapi, semua orang di sana malah menganggap Valerie mengalami gangguan kejiwaan. Mereka juga mungkin masa lalu Valerie, yang dimana saat Valerie masih kecil pernah mengarang cerita tentang kepala panti asuhannya dulu. Kemudian Valerie pun mulai mengungkapkan fakta sebenarnya tentang masalah tersebut. Dahulu saat Valerie berada di panti asuhan Our Lady, Valerie adalah korban pelecehan dari kepala panti asuhannya. Bukan hanya Valerie, tapi banyak anak panti asuhannya juga mengalami hal serupa. Namun saat itu hanya Valerie yang berani menyuarakan keluh kesahnya tersebut. Keberanian dari Valerie membuat kepala panti asuhan merasa tidak senang. Demi menyelamatkan nama baik kepala panti asuhan, pihak polisi dan pihak panti asuhan malah meminta Valerie untuk berbohong pada semua orang. Tekanannya didapat dari orang-orang di sekitarnya, membuat Valerie pun stres dan memutuskan untuk berbohong tentang masalah tersebut. Valerie menekankan bahwa apa yang terjadi padanya tentang pelecehan itu adalah kenyataan. Kehadiran arwah Gail yang menuntut keadilan juga adalah sebuah kenyataan. Namun sebanyak apapun Valerie berusaha membuat mereka percaya, mereka semua tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan Valerie. Mereka semua pun segera pergi meninggalkan Valerie dan meminta petugas keamanan untuk menjaga Valerie agar tidak keluar dari ruangan tersebut. Sebelum mereka pergi, Valerie sempat meminta tolong pada Dr. Franklin untuk menjaga Sabah dengan baik. Kemudian Valerie pun teringat dengan tas yang sebelumnya diberikan Sabah padanya. Di dalam tas itu ternyata ada sebuah buku milik Sabah. Valerie pun membuka buku itu dan menemukan ada gambar tersembunyi di balik coretan pensil. Valerie segera menghapus coretan pensil itu dan terlihatlah gambar seorang pria dengan kacamata dan jas dokter. Disinilah Valerie baru sadar bahwa pelaku sebenarnya dari pelecehan itu adalah Dr. Franklin. Jika Sabah sudah mengetahui identitas pelaku dari pelecehan itu, maka bisa dipastikan Dr. Franklin juga telah melecehkan Sabah dan dia pastinya adalah pelaku yang telah membunuh Gail. Terungkaplah bahwa alasan Gail dibawa ke rumah sakit itu karena dirinya ingin menyelamatkan diri dari pelecehan yang dia terima di panti asuhan sebelumnya. Panti asuhan tempat Gail dan Valerie pernah tinggal ternyata adalah sarang pelecehan. Panti asuhan itu hanya dihuni oleh anak perempuan, bahkan stafnya pun kebanyakan adalah perempuan sesuai dengan nama panti asuhannya yaitu Our Lady. Pelaku pelecehan di panti asuhan itu adalah kepala panti asuhan, dan karena jabatannya yang tinggi, tidak ada seorang pun yang berani melaporkannya termasuk Gail. Karena Gail tidak berani melaporkan kejahatan itu pada orang lain, Gail pun berubah menjadi anak yang sulit diatur dan sering berbuat nekat sehingga panti asuhan memutuskan untuk membawa Gail ke rumah sakit demi mendapatkan perlindungan. Tapi tidak seperti yang dia bayangkan, pelecehan serupa malah menimpa Gail kembali dan pelaku pelecehan itu tidak lain adalah Dr. Franklin. Karena Gail memiliki sifat yang tidak mau nurut, Dr. Franklin pun kesulitan mengaturnya dan terpaksa membunuh Gail dengan cara membakarnya. Terungkaplah sebuah fakta lainnya di mana pada rumah sakit itu sepertinya memang sering terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter kepada para perawat bahkan pasien. Ini terbukti dengan scene di awal cerita yang memperlihatkan Valerie hampir dilecehkan oleh salah seorang dokter. Akan tetapi para perawat tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela diri. Dibandingkan dengan para dokter, mereka bukanlah siapa-siapa yang memiliki hak dan kekuasaan untuk melawan.
Oleh karena itu, kebanyakan dari para perawat memilih untuk diam saja. Sama seperti halnya Matron yang pastinya sudah tahu mengenai masalah ini, tapi karena jabatannya yang tidak terlalu tinggi, membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong para perawat yang dilecehkan. Mengingat sebelumnya Valerie meminta Dr. Franklin untuk menjaga Sabah, Valerie pun bergegas kabur melalui saluran udara demi menyelamatkan Sabah. Untuk kali ini, Valerie tidak akan membiarkan Sabah dalam bahaya, dan dia tidak akan membiarkan Sabah bernasib sama seperti Gale. Dengan cepat, dia pun berlari menemui Dr. Franklin. Kemudian Dr. Franklin meminta Sabah untuk menunggunya sebentar, sementara Dr. Franklin akan berbicara dengan Valerie. Dr. Franklin pun segera mengajak Valerie ke basement dan di sana dia meminta Valerie untuk membuka bajunya. You do anything for a nod from a doctor. Take off your robe. Gale was a child. I have the power here. I will not. Shut up. Sejak bertemu Valerie di lorong tadi, Franklin merasa bahwa Valerie sudah tahu jika dirinya suka melecehkan perempuan. Maka dari itu, Franklin tidak perlu berpura-pura baik di hadapan Valerie lagi. Franklin pun memaksa Valerie untuk menurutinya dan menekankan bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi di rumah sakit itu, sehingga Valerie tidak boleh menolak perintahnya. Dengan tegas, Valerie menolak permintaan Franklin dan mulai menghina Franklin dengan sebutan pengecut karena tega melecehkan anak kecil. Kemudian Valerie pun mematikan lampu di sana, berharap Gale akan merasukinya lagi agar Gale bisa melakukan pembalasan dendam terhadap Franklin. Akan tetapi ternyata Gale tak kunjung muncul. Demi mengulur waktu, Valerie pun mulai bersembunyi dari kejaran Franklin. Namun aksi persembunyian itu tidak berlangsung lama karena Franklin langsung menemukan keberadaan Valerie. You can't take. Franklin mulai mencekik Valerie hingga membuat Valerie tidak berdaya. Di tengah situasi sulit itu, Sabah tiba-tiba saja datang ke ruang basement bermaksud ingin menyelamatkan Valerie. Pandangan Franklin pun mulai teralihkan pada Sabah. Ketika Dr. Franklin sibuk mengurus Sabah, arwah Gale akhirnya muncul dan merasuki tubuh Valerie. Valerie yang dirasuki Gale, dia pun pergi ke hadapan Franklin. Dengan sekuat tenaga, Valerie berteriak dengan kencang hingga membuat Dr. Franklin sangat ketakutan. Listen to us. Selain itu, Sabah juga ikut berteriak membuat Franklin mengalami serangan jantung dan membuatnya tewas seketika. Setelah kematian Franklin, dendam Gale pun akhirnya terbalaskan. Valerie dan Sabah pun segera pergi dari rumah sakit. Tapi di tengah mencari jalan keluar, mereka berdua bertemu dengan Matron. Awalnya Valerie mengira Matron akan menghalangi jalan mereka, tapi ternyata dia malah menunjukkan jalan keluar yang aman bagi mereka. Sepertinya Matron merasa kasihan pada mereka yang telah menjadi korban pelecehan para dokter. Setelah berhasil melakukan balas dendam, Valerie, Sabah dan juga Gale berlari dengan perasaan senang menuju ke kebebasan mereka. Scene akhir memperlihatkan kepala rumah sakit yang menerima telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Valerie yang mengatakan padanya bahwa mereka para korban pelecehan akan melakukan balas dendam. Balas dendam itu akan terjadi ketika dia berada dalam kegelapan. Kepala rumah sakit yang menganggap hal itu hanyalah lelucon, tidak mengambil pusing tentang ancaman tersebut. Ketika dia pergi ke ruangan yang minim penerangan, terdengarlah suara teriakan Gale menandakan bahwa Gale sedang melakukan balas dendam pada kepala rumah sakit. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.